Sekolah Minggu kelas Asuhan dan kelas Indria. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa kembali di Sekolah Minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita mengawali Sekolah Minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama, kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi bersama-sama, Bapakku datang padamu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kata
Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita berdiri bersama-sama, kita mau bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan.
siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik semuanya, adik-adik asuhan dan Indria. Apa kabar pada pagi hari ini? Ya, harus tetap sehat ya, terus bersuka cita dan tetap semangat. Bersyukur ya, pada pagi hari ini kita boleh bertemu di sekolah minggu online ya. Adik-adik yang di rumah tetap semangat ya, walaupun kita masih mengikutinya secara online. Tapi kakak-kakak juga mau menghimbau untuk adik-adik, yuk kita boleh juga loh ikut sekolah minggu secara onsite. Sekarang udah bisa loh kita ikut sekolah minggu secara onsite jam 7.30 ya. Kakak Stefi ajak kita ya, supaya kita bisa bersama-sama, bisa bertemu dengan teman-teman kita ya. Oke adik-adik yang di rumah, kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan mengatakan apa ya kepada kita hari ini? Yuk, duduk yang manis, duduk yang rapi, kita mau menyiapkan hati kita, siapkan juga Alkitabnya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kami boleh bernafas. Tuhan berikan teman-teman yang memotivasi kami, teman-teman yang baik, papa mama yang mengasihi kami, kakak abang juga yang menyayangi kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tentang apa yang diciptakan Tuhan pertama kali. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Apa aja sih yang sudah diciptakan Tuhan? Nah, adik-adik yang di rumah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan berapa lama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Langit dan bumi Tuhan ciptakan berapa hari? Ya, 7 hari ya. Hari yang pertama, kedua, sampai yang keenam. Dan di hari yang ketujuh nanti Tuhan dikatakan beristirahat dan dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ya, adik-adik, yuk kita bisa buka loh di Alkitab kita. Ada di Alkitab kita loh tentang penciptaan yang Tuhan lakukan. Di hari yang, di Kejadian yang
pasal yang ke-1 di situ dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Adik-adik tahu nggak bahwa zaman dulu itu sebelum langit dan bumi itu dibentuk oleh Tuhan, semuanya gelap gulita, tidak ada terang, tidak ada cahaya, tidak ada benda apa-apapun di dalam bumi. Tetapi Tuhan kemudian berfirman, dan yang pertama di hari pertama Tuhan berfirman dan Dia menciptakan terang, dan terang itu jadi, dan terang itulah yang menyinari bumi sehingga di bumi tidak gelap gulita lagi karena ada terang yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu tadi hari yang pertama Tuhan menciptakan apa? Terang. Kemudian di hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala yang memisahkan air yang ada di darat seperti lautan dan air yang ada di atas langit Hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Kemudian adik-adik di hari yang ketiga kemudian Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan Jadi kalau kita lihat laut itu Tuhan ciptakan di hari yang ketiga, atau segala jenis tumbuh-tumbuhan yang mungkin kita gunakan manusia gunakan saat ini, yang manusia konsumsi juga setiap hari itu ternyata diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga segala jenis tumbuh-tumbuhan yang kita makan, bahkan kayu-kayu, pohon-pohon ternyata diciptakan Tuhan semuanya di hari yang ketiga. Kemudian di hari yang keempat adik-adik di hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Tahu benda-benda penerang? Kalau di pagi siang ada yang namanya matahari. Kemudian kalau di malam hari kita melihat ada apa? Ada bulan, ada bintang. Ternyata semua benda-benda langit itu Tuhan ciptakan di hari yang keempat Jangan lupa hari yang pertama tadi terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan, hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Kemudian di hari yang kelima ini Tuhan menciptakan binatang-binatang. Adik-adik, ternyata segala jenis binatang baik yang hidup di air dan di udara Tuhan yang ciptakan. Adik-adik tahu nggak binatang yang hidup di udara? Seperti burung burung bisa terbang, dan burung diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Kemudian tahu nggak jenis binatang yang hidup di air? Ikan kita sering menjumpai ikan yang hidup di air. Ternyata segala jenis binatang yang hidup di air dan di udara semuanya diciptakan oleh Tuhan. Kemudian di hari yang ke-6 di hari yang ke-6 ini Tuhan menciptakan manusia dan juga binatang yang hidup di darat. Adik-adik, disinilah di hari yang ke-6 manusia pertama diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Dari situlah mulai ada manusia. Kemudian Tuhan juga menciptakan binatang-binatang atau hewan-hewan yang hidup di darat. Kira-kira hewan-hewan atau binatang-binatang yang hidup di darat itu seperti apa benar sekali. Ada harimau, ada kelinci, ada apa lagi ada kucing, ada kuda, bener, ada gajah semuanya diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6 segala jenis binatang yang hidup di darat. Dan yang paling istimewanya lagi yaitu Tuhan menciptakan manusia pertama Kalau tadi semua makhluk hidup semua yang Tuhan ciptakan dari hari pertama terang, cakrawala, ada daratan, lautan, ada tumbuh-tumbuhan, binatang yang hidup di air, di darat, dan di udara, itu Tuhan ciptakan dengan firman-Nya. Tapi ada keistimewaan untuk ciptaan yang satu ini, yaitu manusia. Tuhan ciptakan dengan tangannya sendiri dari tebu tanah. Dan Tuhan
menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Ya, memiliki akal budi, memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki kehendak. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita ciptaan yang paling sempurna karena kita juga diberi tanggung jawab oleh Tuhan sendiri. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan kita luar biasa, bisa menciptakan dari tadinya yang tidak ada, yang kosong, gelap gulita. Kemudian Tuhan berfirman dan semuanya bisa terisi, ada terang, ada cakrawala, binatang-binatang, segala jenis tumbuhan. Allah kita luar biasa. Ada nggak orang yang bisa menciptakan langit dan bumi? Tidak ya, tidak ada ya. Mau orang pintar sepintar apapun, tidak ada ya. Hanya Tuhan kita yang bisa melakukannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Tidak ada yang melebihi Tuhan Allah kita. Untuk itu, sekarang tugas kita apa? Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu kita harus menjaga, memelihara apa yang sudah Tuhan berikan di bumi kita ini. Kita harus jaga. Salah satu contohnya, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi kalau sekarang itu ada yang namanya tebang pohon liar, menebang pohon liar, itu tidak boleh karena sama saja kita merusak ya. Tapi tidak apa-apa kalau contohnya kita tebang terus kita harus menanamnya kembali. Jangan sampai bumi kita rusak. Nah, adik-adik, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, dan Allah yang kreatif. Untuk itu, yuk kita anak-anak Tuhan, kita mau bersyukur loh kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita, memberikan kita bumi yang sangat bagus, bumi yang indah, sehingga kita bisa menikmati ciptaan Tuhan semuanya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini dari Keluaran 20 ayat yang ke-11 dibunyikan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan karena Dia Tuhan yang pencipta segala langit dan bumi. Demikian ya, kita ulang lagi ya. Dari tadi hari yang pertama Tuhan menciptakan apa? Terang. Yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Di hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian di hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Di hari kelima, Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan hidup di udara. Kemudian yang keenam, Tuhan menciptakan manusia dan juga binatang yang hidup di darat. Kemudian yang terakhir, Tuhan beristirahat dan menguduskannya. Itulah hari Sabat. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita ingat-ingat ya, apa aja sih yang Tuhan ciptakan sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan luar biasa. Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Kami bersyukur, kami sangat senang punya Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, supaya kami terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau selesai sekolah minggu, Tuhan pimpin kami ketika kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.